Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami ucap syukur buat siang hari ini kami boleh bertemu dalam keadaan yang baik oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan senantiasa berada bersama-sama kami, Tuhan memimpin hidup kami dan menyertai kami dengan begitu indah sepanjang hidup yang kami jalani. Saat ini kami menyatukan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan jamah hati kami, supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 20, Injil Yohanes pasal 20, yang pada saat ini kita baca ayat 19 sampai dengan ayat 22. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan. Yang paling berbahagia adalah yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini itu mengisahkan tentang situasi murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan sudah bangkit. Kalau kita baca di ayat 19 tadi, dikatakan bahwa mereka itu sedang berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Jadi nuansa setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sedih, kecewa, bingung, galau, namun juga ada rasa takut yang begitu mendalam. Karena mereka kehilangan pemimpinnya, kehilangan figur yang diandalkan. Dan situasi saat itu adalah mereka dimusuhi oleh siapapun juga. Mereka seakan-akan di dalam kekalahan. Hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Tidak ada pengharapan. Di sisi lain, di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, yang sedih, yang kecewa, murid-murid Tuhan Yesus tetap memiliki nuansa batin, nuansa di dalam jiwa dan hatinya
merindukan kehadiran Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah kerinduan yang sangat mendalam ini, Tuhan Yesus hadir. Haleluya, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan Alkitab mencatat, maka mereka seketika itu juga bersuka cita, berbahagia, sangat senang. Hilang semua kesedihan, hilang semua kekecewaan. Sirnalah ketakutan itu. Digantikan dengan semangat yang menyala-nyala. Suasana yang sangat berbeda. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus mengubah begitu signifikan suasana yang bertolak belakang. Dari suasana yang begitu menyedihkan menjadi suasana yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Saat-saat ini kita juga dalam keadaan yang kurang baik. Saudaraku yang ada di sana juga dalam keadaan yang tidak baik. Kami juga dalam keadaan yang tidak baik. Karena pandemi ini bukan saja menakutkan ketika kita takut untuk terpapar, tapi juga sudah menghancurkan berbagai macam sendi-sendi kehidupan. Orang takut untuk bertemu. Orang tidak bisa melakukan tugas-tugasnya. Dan akibatnya tentunya kondisi ekonomi menjadi sangat sulit. Tapi mari kita belajar dengan murid-murid Tuhan Yesus. Keadaan kita sama dengan keadaan murid Tuhan Yesus. Kita merindukan kehadiran Tuhan. Dan pada saat kita merindukan kehadiran Tuhan itulah Tuhan mau datang dan akan merubahkan suasana kita yang tidak enak ini menjadi suasana yang penuh sukacita dan bahagia. Tuhan Yesus datang bukan sekedar merubah suasana. Ayat selanjutnya mengatakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dalam keadaan yang kita sudah baik, bahagia, sejahtera, Tuhan memberikan damai sejahteranya. Damai sejahtera Tuhan itu lengkap, komplit, mengcover semua aspek dan dimensi kehidupan. Ketika Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita, maka roh kita menyala-nyala, penuh sukacita. Hati dan jiwa kita tenang, damai, bahagia. Tubuh kita menjadi sehat, bugar, wajah ceria, penuh semangat. Dan apapun yang kita inginkan, kita memperolehnya, termasuk keadaan keuangan atau materi. Di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus itu juga ada unsur kemakmuran, materi yang selalu dicukupkan, tidak pernah berkekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah memiliki damai sejahtera dari Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu bersemangat. Dia selalu menemui orang. Dia menerima sesuatu tugas yang enak yang Tuhan berikan. Ayat tadi mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus, maka aku, yaitu Tuhan Yesus, mengutus kamu.
pasti kita memiliki kerinduan juga untuk melimpahkan, mencurahkan damai sejahtera yang kita miliki kepada orang lain. Kita mesti bersemangat untuk memberitakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk memberitakan kasih Tuhan kepada semua manusia. Untuk memberitahukan kepada manusia bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan mau menebus dosa, menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu, itulah beban kepada kita semua. Ekspresi kita sebagai orang yang sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Yang terakhir, Tuhan Yesus tidak hanya merubah suasana duka menjadi sukacita, tapi juga Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Tuhan Yesus berkenan menghembuskan Roh Kudus kepada kita semua. Dan pada saat kita terima Roh Kudus, maka hidup kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Mengapa? Karena kita menjadi pribadi yang penuh sukacita, menjadi pribadi yang selalu menang, menjadi pribadi yang luar biasa. Karena Roh Kudus ini adalah roh yang menuntun kita. Roh yang memimpin hidup kita. Dia selalu memberitahukan apa yang harus kita omongkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa kita pikirkan, semuanya kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menjaga kita supaya kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu juga penolong. Kalau kita dalam kesulitan, Roh Kudus selalu menolong kita. Kalau kita di dalam keadaan yang tidak enak, kita menghadapi satu masalah, kita cukup datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, tolong saya. Pasti Roh Kudus itu penolong. Karena Roh Kudus itu memang roh penolong. Yang terakhir, Roh Kudus adalah roh penghibur. Ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak enak, kita menghadapi kesedihan, kekecewaan, tidak usah kemana-mana. Cukup duduk diam, tenang di kaki Tuhan. Maka Roh Kudus ini memberikan penghiburan kepada kita. Supaya kita dikuatkan. Supaya kita dikembalikan menjadi pribadi-pribadi yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita hari ini, yang berbeban berat, yang sedang berduka cita, yang dalam keadaan yang tidak enak, firman Tuhan mengingatkan kita semua, mari kita rindukan hadirat Tuhan, mari kita panggil hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, melalui ibadah kita, melalui kehidupan kita sehari-hari, kita undang hadirat Tuhan, dan pada saat Tuhan hadir, Tuhan mengubahkan hidup kita. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Bahkan Roh Kudus, roh penuntun, pemimpin, roh penolong, roh penghibur, itu juga dimasukkan, dihembuskan di dalam kehidupan kita. Maka tidak heran kalau kita selalu optimis dan selalu bersemangat untuk menjalani kehidupan ke depan. Kita akan terus menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sediakan untuk banyak orang. Mari kita beritakan itu terus dengan roh yang menyala-nyala dan hati yang penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami perlu Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Datanglah, masuklah dan tinggal tetap di dalam hati kami. Dengan damai sejahtera-Mu, Roh Kudus yang memimpin,
menyertai, menolong dan menghibur kami. Terus hanya Engkau yang kami andalkan. Bekerja terus di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam satu nama yang terindah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.